Halo, sahabat jari pelawi chess. Tak bisa dipungkiri teman-teman, kita sebagai penikmat catur ataupun pemula untuk profesional ke depan harus banyak melihat langkah-langkah taktikal, brutal, posisional dari pecatur dunia. Kali ini saya sudah memberikannya. Pertandingan Daniil Dubov versus Hikaru Nakamura. Masih banyak perwira teman-teman, tetapi menyerah. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Daniil Dubov memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Hikaru Nakamura, kuda ke F6. Pembukaan India. Putih, pion C4. Hitam, pion E6. Membuka jalan untuk gajah hitamnya. Setelah putih menempatkan kuda ke C3 dan hitam penempatan gajah ke B4, terjadilah Nimzo Indian Defense. Karena apa teman-teman? Hitam sudah mempersiapkan rokade sayap raja, begitu juga sudah mengepin posisi raja putih. Berlanjut, Dubov kuda ke F3, hitam rokade sayap raja. Daniil Dubov gajah ke G5 mengepin posisi menteri. Pion C5 dimainkan. Putih benteng ke C1. Pertandingan berlanjut. Pion H6 mengancam posisi gajah dan gajah mundur tetap mengambil diagonal mengepin posisi menteri. Hikaru Nakamura, pion pukul pion. Kuda membalasnya. Saat pion mengajak berlaga kembali di lini center, diiakan oleh Daniil Dubov. Di sini kita dapat mempelajari teman-teman, langkah Hikaru Nakamura dengan posisi seperti ini terlihat masih sangat posisional untuk Nimzo Indian Defense, tapi sudah berubah pada saat hitam pion G5 dan gajah ke G3. Di sini ada langkah taktikal yang dilakukan oleh Daniil Dubov setelah Hikaru Nakamura memukul pion dengan kuda. Ada langkah rekomendasi dari komputer, kita berandai. Sebaiknya pion dipukul oleh menteri. Jika dilanjutkan, pion E3 akan dimainkan oleh putih menjaga kudanya. Membuka juga gajah petak putihnya. Menteri pukul pion. Menteri ke C2, barulah kuda ke D5. Apa yang bisa dilakukan oleh putih? Langkah tempo, pion H4. Tetapi hitam di sini bisa langsung menukarkan kudanya, disambut oleh pion, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan gajah ditarik ke E7. Posisi seperti ini masih bisa dibilang berimbang teman-teman. Tetapi langkah komputer ini tidak diambil oleh Hikaru Nakamura. Dia tidak memukul pion dengan menteri, melainkan memukul pion dengan kuda. Keuntungan Daniil Dubov langsung dilancarkan. Kita pelajari, pion E3 dimainkan. Menteri ke A5 mengancam pion, gajah ke D3. Membuka serangan dari diagonal. Hitam benteng ke D8. Lagi-lagi teman-teman, langkah rekomendasi dari komputer, pion E5. Percaya tidak percaya? Kita bandingkan dengan langkah aslinya nanti setelah kuda ke B5. Di sini, hitam memiliki keuntungan. Karena apa? Punya dua pilihan bagi putih. Bisa juga memakan pion yang ada di E5. Dilanjutkan, kuda pukul kuda. Pion pukul kuda. Gajah pukul pion. Tempo skak jelas teman-teman. Raja bergeser ke F1 dan menteri ke E5, benteng pukul gajah, kuda ke C6. Sangat posisional teman-teman. Gajah bisa diaktifkan lagi nanti ke depannya. Hitam masih aman. Coba kita lihat langkah aslinya dan teman-teman bandingkan dengan langkah analisis dari komputer ini. Dia memainkan benteng ke D8. Daniil Dubov, rokade sayap raja. Hitam, kuda pukul kuda. Dan di sini menteri ditempatkan ke H5. Ada problem. Kenapa tidak langsung memukul kuda dengan pion? Jika ini terjadi teman-teman, hitam akan menempatkan langsung gajahnya ke F8, memberi perlindungan kepada pion H6. Satu langkah ketinggalan untuk Daniil Dubov. Maka dari itu, dia langsung menyerang posisi pertahanan Raja Hitam.
menteri H5. Dilanjutkan, gajah ke F8. Kenapa tidak menyelamatkan kuda untuk hitam jika itu dimainkan? Jelas, putih akan pukul pion yang ada di H6. Tujuannya saya akan jelaskan teman-teman. Gajah akan ditempatkan nantinya ke H7. Tempo skak dan raja akan ke H8. Open skak, gajah dibuka ke G6 dan raja kembali ke G8. Selanjutnya menteri ke H7, skak, raja kembali ke F8 dan skak mat, raja pukul pion yang ada di F7. Langkah terbaik hitam mungkin kuda ke F6 melindungi kotak H7. Tetapi putih akan langsung menempatkan gajahnya ke B7 mengancam menteri. Menteri mencoba menghindar, penempatan ke D5 langkah terbaik. Menteri pukul kuda, mengancam benteng 2 kali. Dilindungi oleh kuda, tapi langsung disambut oleh benteng. Setelah pion pukul benteng, gajah pukul benteng, putih menang telak dengan kondisi seperti ini. Bagaimana langkah rekomendasi komputer ini apabila kuda diselamatkan? Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Hikaru Nakamura masih mencoba gajah ke F8 melindungi pion H6. Tapi setelah benteng pukul kuda, pion ke E5 mengancam kuda. Daniel Dubov, gajah ke C4. Ancaman yang sangat serius kepada pion F7, maka dari itu menteri ke C7. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, memukul kuda dengan pion. Kenapa ini tidak dilakukan? Karena jelas, ancaman skak mat akan terhindarkan. Raja bergeser, di sini skak mat. Ini dilihat oleh Hikaru Nakamura. Maka dari itu, penempatan menteri ke C7 melindungi pion F7. Langkah berikutnya Daniel Dubov. Kalian bisa post videonya, membuat pertandingan menjadi selesai, usai, dan tamat. Bagaimana teman-teman? Yaps, kita sesuaikan. Gajah pukul pion. Hikaru Nakamura menyerah. Karena apa? Kita akan menganalisis atau mencoba menjalankan langkah terbaik hitam dengan posisi seperti ini. Menteri menyelamatkan diri ke B6, skak mat. Atau menteri di sini langsung mengeksekusi gajah petak putih. Ada benteng menyambutnya. Jika dilanjutkan, 100% putih menang. Dan bila menteri pukul gajah petak hitam, maka jelas skak, raja bergeser, dan skak mat. Dan mungkin Anda berpikir langkah terakhir, menteri tetap di jalur 7, penempatan ke E7. Tetapi ada langkah brutal, skak G6, ditutup oleh gajah, dipukul saja dan skak mat. Luar biasa teman-teman, masih banyak sekali perwira yang tersisa oleh Hikaru Nakamura, tetapi pertandingan selesai oleh langkah taktikal Daniel Dubov, tembak jarak jauh. Ambil ilmunya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dukungan dari kalian atau ucapan terima kasih dari kalian hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh klik tombol gabung di samping nama channel. Ada video unggulan untuk kalian. Sekalian mensupport untuk channel ini terus berkembang. Bye-bye.